Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang ujian tengah semester pendek kami, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan topik yang dibahas yaitu adalah TikTok Shop. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agnes Fitrian dengan NPM 241.265. Saya sendiri Yana Esther dengan NPM 241.198. Fiona dengan NPM 241.202. Elvina Angelica dengan NPM 241.155 dan Tri Julianto dengan NPM 241.321. Kami dari kelas 6 NNMA. Dalam berjalannya suatu bisnis, seorang pengelola pasti mengetahui terdapat beberapa hal yang dapat menghambat alur bisnis. Namun hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas bisnis tersebut. Dalam kasus ini, kami membahas mengenai bisnis TikTok Shop. TikTok Shop merupakan fitur yang disediakan oleh aplikasi TikTok di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli namun secara online. Dengan ketenaran TikTok ini membuat adanya TikTok Shop menjadi alternatif pengguna untuk mencari keuntungan lain. Walau fitur ini telah tersedia di aplikasi sejak tahun 2021, namun hingga saat ini masih banyak hal yang dipertanyakan oleh para pengguna dari seller ataupun buyer terkait bug atau masalah yang dialami pengguna. Nah, bug atau masalah yang terjadi yang dialami oleh para seller dan buyer berupa yang pertama adalah verifikasi akun oleh pihak TikTok yang memakan waktu sangat lama. Pembuatan akun TikTok Shop memang hanya dilakukan dengan beberapa langkah. Namun bagian yang membuat pengguna tidak nyaman adalah ketika pengguna harus menunggu persetujuan atau verifikasi akun TikTok Shop. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat kemungkinan banyak pengguna lain yang di saat yang bersamaan melakukan pembuatan akun, sehingga menyebabkan server TikTok itu sendiri mengalami gangguan. Yang kedua adalah pencairan saldo tidak langsung masuk ke dalam rekening seller. Ketika seller telah berhasil melakukan penjualan produk, di mana buyer telah melakukan pembayaran dan telah dikonfirmasi oleh pihak admin TikTok, maka harapan seller adalah saldo tersebut dapat dengan segera masuk ke dalam rekeningnya. Namun terdapat beberapa kasus di mana saldo tersebut tidak langsung masuk ke dalam rekening. Hal ini yang membuat TikTok itu menyebutkan bahwa terdapat masalah pada sistem yang mengakibatkan terjadinya delay dalam proses pembayaran. Yang ketiga adalah pesaing yang luas. Dengan ketenaran aplikasi TikTok akhir-akhir ini, membuat fitur TikTok Shop menjadi insight baru bagi para seller, di mana mereka dapat menjual produk sembari menjelaskan produknya secara real time. Dengan begitu, buyer akan lebih mudah memahami produk yang menarik perhatiannya dan dapat dengan mudah membelikannya, hanya dengan melakukan checkout pada keranjang kuning. Karena hal tersebutlah, semakin banyak seller dalam aplikasi tersebut membuat persaingan antara seller ini semakin ketat. Proses dan evaluasi bisnis. Proses pada TikTok Shop sendiri memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu seller memposting produk yang akan dijual menggunakan katalog yang inovatif, judul yang mudah diingat, caption yang menarik, dan menambahkan hashtag yang sesuai dengan tren yang sedang berlaku agar produk mudah ditemukan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu konsisten melakukan postingan produk dan pemasaran agar semakin sering dilihat dan dikenali oleh masyarakat yang secara tidak langsung menciptakan brand image. Yang ketiga yaitu pelanggan yang tertarik kepada produk tersebut kemudian akan mengunjungi profil seller dan mulai menganalisa terkait produk tersebut. Selanjutnya, pelanggan melakukan pemesanan atau checkout terkait produk yang mereka inginkan melalui TikTok Shop. Selanjutnya, seller mengecek dan memastikan apakah produk yang diminta pelanggan tersedia dan layak dijual. Jika produk tersebut tidak layak dijual atau tidak tersedia, maka seller harus memberitahu pelanggan dan kemudian melakukan pembatalan pesanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika produk tersebut tersedia dan layak dijual, maka seller dapat melanjutkan proses selanjutnya, yaitu mengemas produk orderan sesuai dengan bahan kemasan, tata cara, dan segala aturan yang berlaku. Dan wajib mengikuti undang-undang yang berlaku agar produk yang khusus di packing menggunakan kemasan yang tepat.
Seller juga harus hati-hati dalam mengemas semua produk dengan memperhatikan jenis dan sifat produk agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dalam pengiriman. Kemudian selanjutnya, seller mencetak label pengiriman yang mencakup informasi alamat lengkap mengenai pelanggan dan juga seller. Kemudian memastikan semua paket yang akan dikirim itu sudah ditempelkan dengan label pengiriman. Selanjutnya, seller menyerahkan paket ke kurir yang terdapat dengan dua pilihan, yaitu di pick up atau dijemput dan drop off, yaitu mengantar sendiri ke tempat ekspedisi tersebut. Jika seller memilih pick up, maka dia harus mengatur waktu pick up dan memastikan paket telah siap untuk dijemput sebelum kurir tersebut datang menjemput. Yang terakhir yaitu seller harus memeriksa status pengiriman. TikTok Shop akan menggunakan data logistik yang diberikan oleh perusahaan pihak ketiga atau ekspedisi untuk memeriksa dan memverifikasi status pesanan. Dalam proses ini, seller bertanggung jawab penuh atas keluhan pelanggan tentang masalah logistik ataupun kesalahan logistik. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi bisnis. Yang pertama adalah tampilan TikTok Shop lebih dapat diinovasikan lagi supaya lebih baik dan mampu bersaing dengan marketplace lainnya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, memastikan customer service yang telah tersedia itu mampu menanggapi kendala yang dihadapi pelanggan dan memberikan solusi terbaik kepada mereka. Yang ketiga yaitu memperbanyak alternatif cicilan. Dikarenakan saat ini cicilan di TikTok Shop hanya dapat dilakukan dengan menggunakan GoPay Later Cicil. TikTok ini sendiri memiliki beberapa kendala dalam sistem informasi yang mengganggu pengguna. Salah satunya adalah sistem pembuatan akun TikTok. Nah, hal yang harus dilakukan oleh TikTok ini sendiri merupakan memperbaiki sistem pembuatan akun TikTok. Nah, untuk mempermudah masyarakat yang menggunakan akun TikTok Shop ini, diharapkan sistem verifikasinya dipermudah. Karena banyak sekali masyarakat yang harus menunggu verifikasi TikTok untuk membuat akun. Sehingga hal itu membuat masyarakat untuk merasa akun ini kurang nyaman untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah mempermudah penjual dalam penginputan barang. Nah, kalau misalnya kita sebagai pelanggan kan, kita pasti ingin mencari barang atau membeli barang dengan mudah. Dan seller pun juga begitu sama halnya. Oleh sebab itu, TikTok sendiri ini juga harus membantu masyarakat, yaitu seller, untuk mengupgrade. Mereka punya sistem untuk penginputan barang ataupun produk yang akan dijual. Kemudian adalah maintain sistem pembayaran. Nah, banyak sekali masyarakat yang ingin membayar produk yang mereka beli, namun hal ini contohnya mereka sudah top up nih ke akun-akun platform lain. Namun saat mereka ingin membayar menggunakan platform itu, nah TikTok ini tidak dapat melihat saldonya mereka karena katanya belum terupgrade. Nah, oleh sebab itu ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat harus di-maintain ya sistemnya, karena sangat-sangat mengganggu masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Kenapa harus ada kolaborasi dengan orang lain? Nah, kolaborasi ini tuh dapat menarik perhatian pelanggan. Seperti dengan kolaborasi dengan toko-toko yang ada tuh, masyarakat tuh lebih mudah dan lebih tertarik gitu loh. Kayak, oh ya ada promo karena ada TikTok 7.7 itu. Nah, itu kan karena ada kolaborasi. Sehingga hal itu harus ditingkatkan kembali. Kemudian yang kelima adalah bersaing secara sehat dengan kompetitor. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah bisnis kan pasti tetap ada namanya kompetitor kan, persaingan. Nah, oleh sebab itu dari akun TikToknya ini sendiri harus memberikan image positif terhadap kompetitor atau bersaing secara sehat agar akun-akun yang di dalam atau toko-toko di dalamnya ikut bersaing secara positif. Jadi di sini saya akan membahas tentang diagram activity mengenai TikTok Shop ya. Jadi di sini tuh yang pertama-tama ada posisi seller. Nah, posisi seller ini tuh melakukan posting berupa video atau foto produk yang akan dijual dengan cara yang inovatif, menarik, dan mereka itu memposting video atau fotonya itu menggunakan hashtag sesuai tren. Jadi di TikTok itu terkadang ada hashtag-hashtag yang digunakan agar banyak penontonnya, banyak audiensnya. Jadi itu tuh bisa meningkatkan audiens
video yang dibuat seller tadi. Nah, seller tadi itu akan membuat video tersebut secara konsisten dan secara tidak langsung dia itu membangun brand image dan membuat brand yang di videoin itu akan dikenali oleh banyak masyarakat. Jadi semakin sering bikin video atau memposting produk-produk tersebut, nanti semakin sering pula muncul di beranda-beranda pengguna TikTok-nya. Nah, si penggunanya ini atau yang bisa kita sebut sebagai customer, nah nanti mereka akan melihat video yang muncul di beranda mereka, beranda TikTok mereka, kemudian mereka merasa tertarik dengan produk tersebut dan ia pasti langsung mengunjungi profil seller tersebut. Nah, ketika mereka melihat profil seller tersebut, mereka kan pasti akan melihat berbagai macam produk-produk yang dijual oleh seller tersebut. Nah, nanti jika mereka merasa tertarik dan ingin membelinya, mereka akan memasuki proses di mana proses checkout itu. Nah, setelah proses checkout itu, pastinya si seller akan menerima sebuah notifikasi yang dimana ada si pelanggan ini akan membeli produk mereka. Nah, di sini seller itu harus memastikan barang tersebut yang diminta oleh customer itu tersedia dan layak dijual atau tidak gitu. Jadi mereka di sini harus mengecek terlebih dahulu produk tersebut tersedia dan layak dijual atau tidak tersedia dan tidak bisa dijual. Nah, jika tidak bisa dijual, mereka tuh juga harus memberi info kepada mereka pasti akan memberikan info dan melakukan pembatalan dengan sendirinya. Kemudian, jika produk tersebut layak dan produk tersebut tersedia, maka seller ini dapat melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan pengemasan produk sesuai dengan bahan kemasan, tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan di sebelumnya. Nah, setelah melakukan pengemasan produk oleh seller tersebut akan melakukan pencetakan label pengiriman yang mencakup informasi customer dan informasi si seller sendiri dan ditempelkan pada setiap masing-masing paket. Nah, kemudian nantinya akan diserahkan ke kurir atau kurirnya yang akan datang ambil sendiri ke tempat seller tersebut. Nah, di situ posisinya harus paketnya itu udah siap, jadi kurirnya tinggal ambil sesuai jadwalnya nanti. Kemudian nanti setelah kurirnya mengambil paket tersebut, by system nanti itu akan muncul status lokasi paket beserta resinya. Jadi nanti si customer ini akan melihat dari HP sendiri langsung bahwa ada status di mana si kurir tersebut sudah mengambil paket di seller dan akan muncul resi yang dimana kita dapat mengecek sudah sampai mana sih paket kita. Nah, kemudian di posisi seller juga akan dapat memeriksa status pengiriman dengan menggunakan data logistik yang telah disediakan. Nah, kemudian mereka juga bisa memeriksa serta memverifikasi status pesanan si customer tersebut. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya paketnya belum sampai, si customer ini juga bisa menanya kepada sellernya. Jadi seller ini juga bisa memfollow up terkait paket tersebut itu udah sampai di mana. Kemudian setelah itu si customer juga sudah mendapatkan resi, jadi tinggal resi tersebut itu bisa dicek sampai paket tersebut itu sampai di penerimanya. Jadi kalau misalnya penerimanya belum terima dan tetapi di aplikasi TikTok Shop-nya itu sudah katakan terima, itu juga bisa ditanyakan kepada sellernya gitu. Jadi sellernya itu juga bisa langsung tanya ke pihak deliverynya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.